Oknum supporter timnas berulah Federasi Sepak Bola Thailand bakal kirim protes resmi ke AFF. Insiden perusakan bos yang ditumpangi skuad timnas Thailand oleh supporter timnas Indonesia mengundang reaksi Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT. Diketahui FAT pun langsung mengumpulkan bukti untuk dikirim ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FAT, Pattit Supapong, saat diwawancarai oleh media Thailand Mainstay. Asosiasi mengirimkan banyak bukti ke tim manajemen sejak malam pertandingan. Asosiasi telah menginformasikan kepada Indonesia untuk memperhatikan secara khusus. Tapi masih ada kejadian seperti ini yang terjadi, ujar Pattit Supapong dikutip dari Mainstay. Bahkan media Malaysia Makan Bola yang menyebut PSSI bisa disanksi FIFA atas kejadian ini. Hal itu berkaca dari PSSI yang pernah mendapat sanksi FIFA pada 2 tahun lalu usai supporter Garuda melakukan keributan di laga timnas Indonesia versus Malaysia yang terjadi pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Sintayong sendiri selaku pelatih timnas Indonesia melontarkan pernyataan serupa usai pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut. Sintayong mengaku khawatir ada serangan balasan ke timnas Indonesia saat melakoni laga tandang Piala AFF 2022. Mengingat timnas Indonesia nantinya akan bertandang ke Filipina pada Senin 2 Januari 2023. Sintayong mohon kepada para supporter timnas Indonesia untuk sportif dan ramah dalam menyambut tamu, sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ingin dicabutnya izin penonton hadir ke stadion akibat dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Striker timnas Indonesia U20 jadi sorotan pemandu bakat Belgia. Striker timnas Indonesia U20 Haki Caraka mendapatkan sorotan dari pemandu bakat asal Belgia yang bernama Jacek Kulik. Sebagai informasi, Jacek Kulik memiliki segudang informasi terkait para pemain muda potensial, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Melalui akun Twitter pribadinya @ftalentscout, Jacek Kulik memberikan rating 6,5 dari 10 untuk Haki Caraka. Dalam keterangannya, Haki Caraka disebut punya kekuatan dalam kecepatan, akselerasi, finishing, pergerakan, insting, heading, hingga agility. Dengan bakat yang dimiliki oleh Haki, Jacek Kulik menyebut permainannya mirip dengan striker asal Italia Ciro Immobile. Menariknya, selain Haki Caraka, ada juga 3 pemain lain yang mencuri minat pemandu bakat asal Belgia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan Muhammad Ferrari. Adapun keempat nama tersebut sebelumnya telah digembleng oleh Sintayong dalam pemusatan latihan atau TC di Eropa. Hal itu sebagai persiapan untuk Piala Dunia U20 2023. Indonesia sendiri merupakan tuan rumah ajang Piala Dunia U20 2023. Maka dari itu, Sintayong melakukan persiapan jangka panjang untuk skuad Garuda Nusantara. Terlepas dari itu, Sintayong kini sedang berfokus dengan timnas Indonesia senior di Piala AFF 2022. Tim Merah Putih bakal berjuang keras untuk merealisasikan target juara di edisi kali ini. Pemain timnas Indonesia yang layak dicadangkan kontra Filipina. Pertama, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman adalah salah satu pemain yang performanya jauh dari kata maksimal ketika berjumpa Thailand. Pasalnya, Witan sudah terlalu sering membuang-buang peluang.
Bahkan saat gawang sudah kosong dan tanpa penjagaan, Witan tak bisa menceploskan bola untuk mencetak gol. Sejauh ini Witan menjadi pemain paling banyak mencetak tembakan ke gawang. Tetapi hanya ada 1 gol yang bisa dicetak oleh pemain AS Trenčín ini. Pada laga berikutnya, Sintayong perlu memarkir Witan untuk memberikan kesempatan kepada pemain lainnya. Kedua, Eki Maulana Fikri. Selain Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri juga salah satu pemain yang patut untuk dibangku cadangkan oleh Sintayong ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina. Pasalnya, Eki Maulana Fikri mencatatkan penampilan yang buruk pada laga kontra Thailand. Meski telah mencetak 2 gol sejauh ini dalam beberapa momen, Eki sering melakukan kesalahan dan kehilangan bola. Hal inilah yang membuat alur serangan skuad Garuda tak berjalan lancar. Oleh karena itu, pemain yang berstatus tanpa klub ini layak untuk diistirahatkan sementara oleh timnas Indonesia. Ketiga, Rahmat Irianto. 32 nama sebelumnya harus duduk di bangku cadangan karena tampil buruk. Maka Rahmat Irianto adalah pemain yang harus dicadangkan karena tampil impresif. Pemain Persib Bandung ini berhasil menampilkan performa ciamik ketika berdua dengan Mark Locke di lini tengah timnas Indonesia. Selain karena itu, Rian berhak untuk berada di bangku cadangan, sebab Sintayong membutuhkan tenaga penuhnya saat menghadapi laga semifinal Piala AFF 2022. Selain itu, agar taktik skuad Garuda tidak mudah dibaca lawan.